Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Imam Perdana Surbakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik menjadi bagian dari diskusi 3 pertemuan ketiga dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pembahasan kali ini akan berfokus pada perbandingan antara pendidikan formal dan informal dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, serta bagaimana peran guru dalam menjawab tantangan akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang kurang beruntung secara sosial maupun ekonomi. Pada sesi ini diberikan pertanyaan untuk berdiskusi seputar 1. Apa saja kelebihan dan tantangan pendidikan formal dan informal di tingkat dasar? Bagaimana cara guru menggabungkan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan siswa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran guru dalam menghadapi kesenjangan akses pendidikan formal di Indonesia, dan bagaimana pendidikan informal bisa menjadi solusi untuk mendukung perkembangan anak yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal? Untuk menjawab pertanyaan diskusi ini, saya akan menggunakan sudut pandang berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai seorang guru yang saat ini mengajar di sekolah formal, yaitu Sekolah High School Indonesia Medan, dan pernah mengajar di pendidikan non formal di Sekolah Macan Bermain. Pengalaman di dua ranah pendidikan ini memberikan saya wawasan tentang perbedaan, tantangan, dan potensi integrasi antara konteks pendidikan formal dan informal, khususnya dalam konteks pendidikan dasar. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasi dalam kurikulum. Sebagai guru seni rupa di High School Indonesia Medan, saya menyadari bahwa pendidikan formal dan informal memiliki peran penting dan saling melengkapi. Dalam pendidikan formal seperti yang kami jalankan di High School, siswa mendapatkan struktur pembelajaran yang jelas, tujuan akademik yang terukur, serta proses evaluasi yang sistematis. Pembelajaran dirancang agar siswa aktif, berpikir kritis, dan mampu menciptakan produk nyata dari proses belajarnya. Kami mengintegrasikan berbagai bidang studi, mendorong kolaborasi, dan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa anak harus merdeka dalam belajar. Namun, tantangan dari pendidikan formal adalah adanya batasan waktu, kurikulum, dan kadang kurangnya ruang spontanitas. Disinilah pendidikan informal hadir sebagai pelengkap yang fleksibel dan berbasis pengalaman nyata. Saya pernah mengajar di sekolah non-formal Macan Bermain yang fokus pada kegiatan sensorik motorik anak. Di sana saya melihat bagaimana anak-anak belajar melalui bermain, eksplorasi bebas, dan interaksi sosial yang tidak terbatas oleh kurikulum. Pendidikan informal memberi kebebasan, spontanitas, dan ruang untuk mengembangkan empati, kreativitas, serta keterampilan sosial yang alami. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berusaha mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam pembelajaran formal. Misalnya mengajak siswa membuat boneka keluarga dan latar cerita untuk mensosialisasikan peran sosial, atau mengembangkan komik fiksi yang diambil dari pengalaman pribadi atau imajinasi yang mendorong kreativitas dan keterampilan literasi. Dan dapat saya lakukan aktivitas melibatkan proyek daur ulang kanvas dan puisi untuk menyatukan seni, bahasa, dan kesadaran lingkungan.
Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar untuk menguasai konten akademik, tapi juga untuk menghubungkan dengan kehidupan nyata, berpikir reflektif, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Pertanyaan yang kedua, peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan memaksimalkan pendidikan informal. Di Indonesia masih banyak anak yang belum bisa mengakses pendidikan formal secara optimal, baik karena faktor ekonomi, geografis maupun sosial. Sebagai guru, saya melihat bahwa tugas kita bukan hanya mengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Beberapa cara yang saya lakukan untuk berkontribusi dalam menjabani kesenjangan ini antara lain: 1. Mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis rumah dengan komunitas, seperti kegiatan seni dengan bahan bekas atau proyek sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Saya juga menyusun panduan yang bisa digunakan orang tua untuk mendampingi anak belajar secara informal. Yang kedua, mendokumentasikan proses belajar dalam bentuk portofolio atau karya visual, sehingga orang tua dan komunitas bisa memahami pentingnya pembelajaran yang holistik, tidak hanya berorientasi pada nilai akademik. Yang terakhir, memberikan ruang aman dan ekspresif, di mana setiap anak, apapun latar belakangnya, merasa dihargai dan diakomodasi. Melalui kegiatan seni, saya sering menemukan bahwa anak-anak yang awalnya sulit belajar secara formal justru bisa menunjukkan potensinya ketika diberi medium kreatif. Pendidikan informal juga saya dorong melalui kegiatan seperti storytelling, drama, permainan seni, hingga proyek kolaboratif lintas usia. Semua ini membantu menumbuhkan karakter, kemandirian, dan keterampilan sosial anak, bahkan ketika mereka berada di luar sekolah formal. Sebagai penutup, saya percaya bahwa sinergi antara pendidikan formal dan informal sangatlah penting untuk mendukung perkembangan holistik di jenjang pendidikan dasar. Peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi di sekolah atau di ruang kelas, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu membawa nilai-nilai kehidupan nyata ke dalam proses belajar mengajar. Dengan pengalaman saya di dua ranah pendidikan, saya melihat bahwa ketika guru mampu menggabungkan struktur kurikulum formal dengan fleksibilitas pendekatan informal, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan menyentuh dari sisi kemanusiaan siswa. Semoga refleksi dapat menjadi kontribusi positif dalam diskusi kita kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.